Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Cesar Ferrando dengan NPM 2310003 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kasus saya, yaitu si Joli membunuh dan memutilasi Renaldi. Yang pertama yaitu ada kronologi. Si Joli, Leili Etik Supriyanti dan Jumadil Al-Fajri membunuh Rinaldi Harley Wismanu secara sadis. Korban dipukul dengan batu bata, lalu ditusuk gunting hingga dimutilasi menjadi 11 bagian. Hal itu terungkap dalam rekonstruksi yang digelar di apartemen Pasar Baru, Mansio, Jakarta Pusat, Jumat pada tanggal 18 bulan 9 2020. Rekonstruksi dipimpin oleh Wadiriskrimun Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvij Simanjuntak, Kasubdi Resmob di Treskrimun Polda Metro Jaya Kompol Hadik Yusen, Kanit 11 Subdi Resmo AKP Mugia Yari Junanda, dan Aknit 4 Subdit Resmob di Treskrimun Polda Metro Jaya AKBP Nurmanhantara. Pembunuhan sadis itu diawali pertemuan Rinaldi Harley Wismanu dan tersangka Leila Etik Supriyanti di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat pada 9 September 2020. Tersangka Leila Etik Supriyanti lalu membawa korban ke apartemen Pasar Baru Mansio yang sudah disewa untuk 3 hari pada 9 sampai 12 September 2020. Saat tersangka LAS ketemu korban di luar, tersangka DAP menunggu di kamar mandi dengan menyiapkan batu bata dan gunting. Kata penyidik Ibtu Sidik membaca adegan setibanya di apartemen, korban dan tersangka Leili Etik Supriyanti berbincang lalu berhubungan badan. Saat itulah tersangka Jumadil keluar dari kamar mandi dan memukul kepala korban dengan menggunakan batu bata. Korban awalnya melakukan perlawanan dan mencoba menyelamatkan diri, namun Jumadil menghujaninya dengan tusukan ke tubuh korban. Setelah korban ditusuk, masih sempat mencoba melarikan diri ke arah pintu, dan kemudian korban ditusuk punggungnya oleh tersangka DAP. Lalu korban ditarik dan ditengkurapkan oleh tersangka DAP ke tempat tidur, jelas IPTU Sigit. Dalam kondisi korban tidak berdaya, tersangka Jumadi melayangkan 8 tusukan lagi ke punggung korban sebelum akhirnya meninggal dunia. Korban kemudian dipindahkan ke dalam kamar mandi sebelum akhirnya dimutilasi. Lanjut, setelah itu, tersangka Jumadil memutilasi korban menjadi 11 bagian. Potongan tubuh korban lalu dimasukkan ke dalam beberapa kantong kresek, lalu dimasukkan ke dalam 2 buah koper dan 1 tas ransel. Setelah itu, tersangka Jumadil dan Leili membawa potongan tubuh korban ke apartemen Kalibata City dengan menggunakan taksi online. Kedua tersangka menyimpan potongan tubuh korban di apartemen Kalibata City sambil menunggu penggalian kuburan di perumahan di Tapos, Depok selesai. Namun, rencana menguburkan korban dibatalkan lantaran kedua tersangka keburu tertangkap polisi. Jadi segitu kronologi singkatnya. Kita lanjut ke penangkapan tersangka mutilasi Renaldi. Jadi polisi menangkap tersangka Leili dan Jumadil di rumah kontrakannya di Depok, Jawa Barat pada pukul 19.00 WIB. Polisi menemukan mayat korban di apartemen Kalibati City. Lanjut, ada putusan pengadilan. Kedua tersangka dijerat pasal
kedua tersangka dijerat pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun serta pasal 338 dan 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Di sini ada putusan pengadilan, jadi di sini ada dua putusan dari pengadilan. Yang pertama pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan pasal 338 dan 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Lanjut di sini pendapat saya tentang putusan hakim. Jadi menurut saya putusan hakim sudah tepat sesuai dengan kesalahan yang mereka perbuat. Jadi saya setuju atas putusan hakim dikarenakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan yang telah melanggar pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana yang ancaman pidananya hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan paling lama di penjara selama 20 tahun. Dan lanjut di sini ada daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kata atau maupun pengucapan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.